Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dhallad dhallun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin nazzaha rabbahu amma yaqulu zalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa subhanallahi amma yasifun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluh as-sadiqul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum bihadihi mustamsikun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa qala aidan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nasu sawasiyah ka asnanil mushti la fadla li arabiyyin 'ala a'jamin illa bittaqwa. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dapat melaksanakan kewajipan kita melaksanakan salat Jumat pada hari ini. Kendati pun tadi pagi kita sibuk dengan kegiatan masing-masing, tetapi oleh kerana panggilan Allah kita tetap melaksanakan perintah salat Jumat yang Allah wajibkan kepada kita, terutama kaum-kaum bapa. Kaum muslimin rahimakumullah, khatib mengajak kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan segala perintahnya dengan baik, kita tinggalkan dan jauhi larangannya sejauh-jauhnya. InsyaAllah dengan demikian kita akan dapat selamat hidup bahagia dunia dan akhirat. Judul khutbah hari ini adalah kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklum bahawa makhluk ciptaan Allah cukup banyak di dunia ini. Langit bumi dengan segala isinya, hayawanat, binatang dan tumbuh-tumbuhan, jin dan manusia, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekian banyak daripada makhluk tersebut, manusialah, kata Allah Ta'ala, yang paling lebih mulia daripada yang lain, termasuk kita di dalamnya, insyaAllah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, wa laqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki mereka dengan yang baik-baik. Wa faddalnahum 'ala katsir mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia itu dari segi penciptaan dari sekian banyak makhluk yang lain dengan kelebihan yang sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita makhluk manusia ini lebih mulia daripada makhluk Tuhan yang lain. Wajib kita syukuri. Di mana kemuliaan tersebut? Tentu banyak sekali, tidak terhitung. Di antaranya adalah bahwa kita manusia ini diberikan Tuhan nikmat yang sempurna, nikmat akal dan nikmat hawa nafsu yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Dengan akal kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana dapat membedakan mana yang hak, mana yang batal. Itu akal. Dengan hawa nafsu kita mampu pula untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk ingin maju
ingin berkualitas, ingin segala-galanya. Oleh karena itu, sementara makhluk yang lain, malaikat tidak punya seperti itu. Malaikat punya akal, hanya beribadah, bertasbih siang malam sampai akhir hayat mereka. Tapi kita manusia ini Allah berikan kesempurnaan dengan akal dan hawa nafsu. Yang kedua, manusia mampu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, memakmurkan dunia, menjaga lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kemudian yang lain adalah ahsanut taqwim. Kita seindah-indah ciptaan dibandingkan makhluk yang lain. Kalau kita melihat bentuk manusia ini cukup indah, postur tubuhnya cukup indah, dari kepala sampai kaki kita melihat cukup indah sekali. Di kepala lengkap ada mata, dua mata, ada dua telinga, ada satu mulut. Kemudian di kepala ini terletaklah akal pikiran manusia yang sehat. Setelah itu di bawahnya ada perut. Akal itu di atas, perut itu di bawah. Perut adalah tempat hawa nafsu. Itu artinya bahwa Allah mengisyaratkan kepada manusia bahwa, wahai manusia, kamu punya akal. Jangan sempat dikalahkan oleh hawa nafsumu yang di bawah itu. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup indah kejadiannya. Kenapa dua mata? Kenapa dua telinga? Satu mulut? Itu isyarat bahwa, wahai manusia, bicaramu sedikit, tapi pendengarmu harus banyak, penglihatanmu harus banyak. Lebih banyak penglihatanmu daripada cakapmu, lebih banyak pendengaranmu daripada cakapmu. Karena lidah itu sangat berbahaya, bisa menyelamatkan diri manusia dan bisa mencelakakan manusia. Dalam ungkapan kata-kata mutiara dikatakan bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Manusia itu bisa selamat kalau bisa menjaga lidah. Dalam bahasa sehari-hari, mulutmu adalah harimaumu. Nah, oleh karena itu kita disuruh lebih banyak mendengar dengan baik, melihat dengan baik daripada berbicara, kecuali pembicaraan yang baik. Itu di antara kesempurnaan manusia. Kemudian Allah memberikan manusia untuk menikmati, mengkonsumsi makanan yang baik-baik, yang baik dan halal. Kalau kita melihat makanan yang kita makan selama ini adalah cukup baik. Nasi dengan lauk pauknya, dengan ikan, dengan sayur mayur dan sebagainya, itu baik semua. Kalau dimakan oleh manusia akan menjadi sehat fisiknya. Berbeda dengan makhluk yang lain. Kita melihat kerbau, lembu, kambing yang dimakan rumput, walaupun demikian menghasilkan yang baik. Allah sangat kuasa, yang dimakan hanya rumput, tapi bisa menjadi daging darah. Daging yang kita makan menjadi lauk pauk kita sehari-hari. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia bisa menguasai daratan dan lautan. Di lautan banyak kapal-kapal bahtera yang dapat mengangkut dari satu pulau ke pulau yang lain. Di daratan apalagi, alat transportasi dapat dilaksanakan oleh manusia. Bahkan di udara pun ada alat transportasi. Itu hanya dimiliki oleh manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena manusia mulia, tentunya kita harus memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dimuliakan Allah taala, tentunya harus kita muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memuliakan Allah taala? Tentunya tidak lain bukan mengerjakan segala perintahnya dengan baik, apakah yang wajib, yang sunat, menjauhkan segala larangannya, yang haram dan yang makruh. Itu utama kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita memuliakan Allah dengan seperti itu. Dengan bahasa lain, takwa. Imtisalu amrillah wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Itulah kehendak Allah, dan itulah cara kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kendati pun manusia itu mulia, apakah semuanya mulia? Tentu tidak. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan dalam ungkapan kata-kata mutiranya, An-nasu kulluhum halaku. Manusia itu semuanya akan hancur, tidak berharga.
apapun suku bangsanya, termasuk orang Arab, akan hancur, kata Imam Ghazali. Illal muslimun, kecuali mereka itu menjadi orang muslim, mengucap syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu akan selamat dia. Ini kata Imam Ghazali. Al muslimuna kulluhum halaku, orang muslim saja pun akan bisa binasa, hancur, tidak punya nilai insyaallah taala. Illal alimun, kecuali punya ilmu pengetahuan. Tentu ilmu yang berguna, ilmu agama terutama, ilmu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, itu baru dia berkualitas. Al-alimuna kulum halaku ilal amilun, yang berilmu pun belum tentu itu baik, akan bisa hancur, kata Imam Ghazali. Illal amilun, kecuali ilmunya diamalkan dengan baik. Al-amiluna kulum halaku illal mukhlisun, yang beramal pun sudah punya ilmu, beramal, itu bisa akan hancur, bisa tidak akan punya nilai, kecuali ikhlas dengan amal yang dikerjakannya. Itulah kata Imam Ghazali. Nah, karena itu kalau kita melihat jumlah umat Islam di Indonesia ini 87%, itu muslim seluruhnya. Tapi berapa yang berilmu? Semakin sedikit. Yang berilmu itu tentu tidak semuanya mengamalkan. Berapa yang mengamalkan? Tambah sedikit lagi. Yang mengamalkan, apakah ikhlas? Tambah sedikit lagi. Nah, oleh karena itu umat Islam Indonesia ini tidak seluruhnya yang berkualitas, 87%. Oleh karena itu mari sama-sama kita maklumi, kita sadari, kita disuruh untuk menjadi orang Islam, sudah kita miliki. Tapi tidak hanya Islam saja. Islam itu punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Paling tidak ilmu untuk dipakai sendiri. Ada 4 klasifikasi manusia. Ada manusia al-juhala, jahil, tidak tahu sama sekali, tidak mau tahu. Dan jahil itu ada 2 macam, jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit, dia mengakui kebodohannya, memang dia bodoh, tidak tahu, mengakui kebodohannya. Ada jahil murakkab, sudah tahu bodoh tapi mengaku pandai. Banyak orang mengaku pandai tapi bodoh, itu jahil murakkab, sangat berbahaya. Ada di tengah-tengah masyarakat. Apakah jahil basit, apakah jahil murakkab? Di tengah-tengah masyarakat ada, bahkan mungkin dalam keluarga kita. Yang kedua, al-awam, kelompok manusia yang paling banyak, mungkin kita termasuk dalamnya. Ada ilmu tapi sedikit, untuk pakai sendiri, itu paling banyak di dunia ini. Tidak bisa menyampaikan kepada orang lain. Kalau dia punya ilmu untuk salat untuk dia sendiri, tidak bisa sampai kepada orang lain, itu paling banyak. Mungkin kita termasuk dalamnya. Yang ketiga, al-alim, al-ulama, orang punya ilmu pengetahuan, punya ilmu dan mengamalkan ilmunya tadi. Itu sedikit orangnya dibanding dengan jumlah umat manusia di dunia ini. Kemudian aulia Allah, wali-wali Allah, lebih sedikit. Wali Allah itu tentunya Allah memberikan kemuliaan, mempunyai karamah di dunia ini. Yang terakhir, al-anbiya wa rusul, kelompok nabi dan rasul. Inilah manusia yang paling mulia. Tidak ada predikat manusia mulia di dunia ini kecuali kelompok al-anbiya wa rusul. Kita tidak sampai di sana. Kita paling-paling adalah al-awamun nas, manusia yang paling banyak. Tapi bisa kita tingkatkan kualitas tersebut dari ilmu yang sedikit bisa ilmu yang banyak. Tentunya dengan membaca, dengan belajar, dengan menghadiri majlis ta'lim dan sebagainya. Bisa ilmu yang sedikit bisa menjadi banyak. Bahkan bisa satu saat tidak hanya untuk pakai sendiri, tapi bisa untuk orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia adalah termasuk kelompok hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Taala, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Siapa yang mulia? Tadi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, andai kata mereka tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik dan perintah Rasulnya, dikembalikan oleh Allah asfala safilin, serendah-rendah derajat makhluk manusia, bahkan lebih rendah daripada makhluk binatang. Kenapa demikian? Kalau manusia begitu meninggal tidak sampai di situ, melalui proses di alam barzah. Alam barzah akan ditanya segala perbuatan dunia ini, kemudian nanti akan ada hisab, kemudian di padang mahsyar
Ada lagi perhitungan, kemudian ditentukan mana orang masuk surga, mana masuk surga. Ada 4 fase manusia ini hidup di dunia ini. Yang pertama, ayyamul mafkhud, hari-hari yang sudah berlalu. Semua kita punya sejarah. Hari berlalu, ada hari berlalu itu baik untuk kita, perlu kita lanjutkan. Tapi ada hari berlalu yang tidak baik, kita tinggalkan sejauhnya itu. Kemudian ayyamul mashhud, hari yang sedang kita hadapi selama ini, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Yang sudahlah, yang tak baik kita tinggalkan, yang baik kita tingkatkan kualitasnya. Inilah harinya, ayyamul mashhud, hari-hari untuk kita berjuang dan berkorban. Kalau kita mau banyak nikmat di surga, banyak amal dunia ini. Setelah itu ayyamul mau'ud, hari yang dijanjikan Tuhan. Apakah kita masuk surga, apakah neraka? Itu sekarang kita menentukannya. Dan kita bisa mendikte barangkali apakah kita calon surga atau calon neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir ayyamul mamdud, hari yang berkepanjangan. Ada orang masuk surga terus menerus sampai tidak ada batasnya. Ada orang masuk neraka terbatas, ayyamul mamdud. Begitu habis siksaan neraka, bisa masuk surga. Habis siksaan oleh Allah Ta'ala dengan kesalahan dunia, baru masuk surga. Ayyamul mamdud, yang terus berkelanjutan, tidak ada habis-habisnya. Itulah yang kita hadapi, itulah manusia. Tapi kalau binatang namanya, begitu habis nyawanya, habislah perkara. Tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada lagi ditanya apa yang dimakannya, apa yang dikerjakannya. Tapi kalau kita manusia ini, semua dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu, mari sama-sama kita dari sekarang pada ayyamul mashhud ini kita berjuang sekuat tenaga, beribadah sebanyak-banyaknya. Kemudian kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemuliaan manusia. Kita cukup mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari kita muliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan segala perintahnya dengan baik. Jangan hanya sekedar untuk beribadah, tapi ibadah betul-betul ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan ibadah hanya sekedar sisa-sisa waktu. Kita hidup 24 jam, hanya 5 kali sehari semalam kita solat, paling-paling 6 menit satu waktu. Kalikanlah 5, 30 menit. Apakah cukup itu ibadah kita? Tentunya tidak. 24 jam hanya setengah jam untuk Allah Ta'ala. Itu pun barangkali di sisa waktu, di akhir waktu. Ini harus kita introspeksi diri, muhasabah diri. Kalau seperti itu, kita terubahlah, tambah ibadah yang lain. Banyak ibadah mahdhah, ibadah pokok, ibadah ghair mahdhah, banyak. Sehingga bisa sepertiga waktu kita gunakan untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Manusia itu sempurna, kata Rasul, apabila mampu membagi waktunya 3 belahan waktu. Sepertiga untuk bekerja, mencari tandang dan papan, 8 jam. Sepertiga daripada 4 jam, 8 jam untuk mencari pangan, mencari makan. Katakan dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk bekerja. 8 jam untuk beribadah. Ini manusia yang ideal, kata ulama kita. 8 jam untuk istirahat, tidur. Jumlahnya 24 jam. Jadi tidur itu 24 jam, baru sihat manusia itu. Kemudian beribadah 8 jam, jadi dibagi 3. Ini kalau bisa. Tapi kalau tidak, janganlah ibadah itu hanya sisa-sisa waktu. Solat akhir waktu, upayakan awal waktu. Waktu fadilah, paling tidak waktu ikhtiar. Jangan waktu-waktu makruh tahrim, makruh tanzih. Sangat kita sayangkan. Banyak orang seperti itu. Padahal Allah muliakan kita. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau hanya amalan itu kita harapkan? Bahkan barangkali kalau kita beramal sebanyak-banyaknya pun untuk masuk surga, belum bisa masuk surga dibanding dengan nikmat Allah kepada kita ini. Cukup banyak nikmat Allah kepada kita ini. Kalau tidak rahmat Allah Ta'ala dan syafaat di Muhammad, kita tak bisa masuk surga. Kita beribadah setiap hari, penuh ibadah kita, ibadah sunat, ibadah wajib, penuh. Tidak terbalas jasa baik Allah kepada kita ini. Belum bisa menjadi modal masuk surga, kecuali rahmat Allah, kasih Allah kepada kita. Itu kalau full ibadah kita. Bagaimana kalau Senin Kamis ibadah kita? Dan juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk syafaat ini tentu kita disuruh untuk bersalawat kepada Rasulullah setiap hari. Bukan hanya mari kita bersalawat, salawatnya langsung. Paling tidak menurut ulama kita
maghrib untuk mewakili malam 10 kali. Kemudian subuh untuk mewakili siang 10 kali. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pilih selawat yang paling mudah, yang paling baik, yang hafal kita. Selawat. Sekali kita selawat, Allah akan memberikan balasan 10 kali. Dan itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita bersyafaat. Jadi rahmat Allah dan syafaat Nabi kita sangat kita harapkan untuk bisa modal masuk surga di samping ibadah yang kita kerjakan. Nah, oleh kerana itu Allah muliakan kita, kita pun muliakan Allah SWT dengan mengerjakan segala perintah dengan baik, menjauhkan larangannya sejauh-jauhnya. InsyaAllah kita akan mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali demikianlah khutbah singkat hari ini. Mudah-mudahan kita pun tetap menjadi makhluk Allah yang termulia dari sejak kita lahir hingga sampai akhir hayat kita, bahkan sampai di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril lail 'alan nahar, tabsiratal liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal muslimun anna Allah shalla ala nabihi qadiman wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu min ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallimil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.